terima kasih Bang Ridwan Arif ya. Panggilannya apa? Ridwan, Bang. Ridwan. ITB Iya, Bang. Tambang S1 tahun 2013. Ya, angkatan 2013. Angkatan 2013. Lulus? Saya lulusnya tahun 2017, kalau 2017. S1-nya. Terus lanjut langsung S2 tambang. Lanjut S2 tambang, itu masuknya di bulan Januari 2018. Oh, setahun kosong dulu. Setahun, ya bantu-bantu dosen dulu. Oh, Proyekan masih gitu. di Bandung. Masih di Bandung saat itu. 2017, lulusnya 2000? S2-nya kan saya masuk tahun 2018, Januari. Ya. Nah, lulusnya itu Juli tahun 2019. Jadi 1,5 tahun. Mantap. Setelah itu masih bantu-bantu dosen juga? Iya, masih bantu-bantu dosen. Tapi sekarang itu lebih fokus kayak ke paper gitu. Membuat paper, manuskrip gitu-gitu. Buat paper, manuskrip, tapi tentang riset yang sebelumnya dilakukan di S2 itu? Iya, tentang riset S2. Terus ini udah keterima ceritanya S3? Iya, udah keterima. Di ITB mulai September? Di ITB mulai nanti, ya Agustus ini. Oh, ini besok udah mulai? Ini sudah mulai. Iya, sudah mulai. Tapi online? Online semua. Oh, seru juga ya. Terus nanti disertasinya online juga? Nggak tahu ya. Nah, itu kemungkinan kalau misalkan bisa masuk ke laboratorium, mungkin diizinin sih sama dosen pembimbing. Oke. Iya. Mantap. Jadi, kita mulai dari jurusan ya. Jadi tambang, pengenalan tentang jurusan tambang. Nah, tolong bantu saya menjelaskan jurusan tambang itu apa dan bagaimana, terus apa yang didapat, sama yang terakhir apa yang beda banget dari bayangan awal dan ketika masuk. Jujur waktu awal itu kan saya kalau misalkan di ITB ini kan masuk ke fakultas dulu ya, Bang, awalnya. Nah, jadi masuk ke fakultas. Ini apa? FKTM ya? FTTM. FKTM? Bukan. FTTM sudah ganti, Bang. Oh, FTTM. Iya, FTTM. Fakultas? Dulu FIKTM. Ya, Fakultas Teknik Pertambangan dan Teknik Perminyakan. Oh, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Di dalamnya ada berapa jurusan? Di dalamnya ada 4 jurusan. Oke. Nah, ada Teknik Pertambangan, Teknik Perminyakan, Teknik Geofisika, dan Teknik Metalurgi. Oke, jadi ada metalurgi, geofisika, pertambangan, dan perminyakan. Nah, awalnya itu saat itu ya, Bang ya. Ya. Karena minyak itu kan lagi booming. Ya. Waktu itu harga minyak lagi tinggi-tingginya dan kebanyakan teman-teman saya itu pengen masuk ke jurusan perminyakan. Gitu. Oke. Nah, dan juga saya juga pengennya masuk ke jurusan teknik perminyakan saat itu. Nah, cuman karena peminatnya banyak dan dia seleksinya berdasarkan IPK ya, Bang. Ya. Jadi IPK semester 1 dan semester 2. Nah, jadi saya terpaut 0,06 IPK-nya. Jadi minimal IPK untuk masuk saat itu ke teknik perminyakan itu 3,57 kalau nggak salah. Oh, jadi iya. Dasarnya bukan kuota tapi ini ya, IPK ya? Kuota dan IPK. Oh, tetap jadi, ada kuota. Tetap ada kuota. Nah, kuotanya itu 100. Yang akhirnya masuk perminyakan 100 juga? 102, Bang. Karena yang ada 3 orang yang dapat IPK 3,57. Iya. Oh, jadi ditambah 2 orang. Saya TPB semester pertama mungkin 2,9. Semester kedua 1, berapa gitu. Jauh ya. Jauh. Iya, Bang. Oke. Jadi sekarang ini rata-rata harus 3,5 ya? Atau kalau tetap ada yang buangan juga? Artinya ya udah yang terakhir gitu ya? Iya. Jadi sekarang itu lebih mengarah ke metalurgi, Bang. Jadi mulai tahun 2013 angkatanku itu masih perminyakan. Ya. Itu yang paling banyak diminati. Kemudian tahun 2014 itu bergeser ke pertambangan saat itu. Jadi pertambangan yang paling ngetop. Nah, terus kemudian tahun 2015 sampai sekarang itu teknik metalurgi. Jadi yang IPK-nya tinggi-tinggi itu kebanyakan dari metalurgi sekarang. Oh, gitu. Malah yang minyaknya itu apa ya? Jadi kayak kurang peminat gitu, Bang. Jadi ada yang buangannya
buangannya masuk ke teknik perminyakan. Gitu. Perminyakan. Jadi mungkin yang diutamakan ini ya memang apa IPK kuota dulu. Kuota dulu baru IPK. Baru IPK. Nah, berarti zamanmu ini pilihan kedua ya, tambang ya? Tambang, saya pilihan keempat, Bang. Oh, keempat. Iya, jadi dan memang waktu itu tambang itu keempat ya, urutannya? Tambang itu waktu angkatanku pilihan keempat ya. Rankingnya pilihan keempat saat itu. Jadi yang paling banyak peminatnya saat itu teknik perminyakan, kedua itu metalurgi, ketiga geofisika, keempat tambang. Oke, sebelum masuk tambang, minta dijelasin dulu yang metalurgi ya, karena di angkatan saya belum ada tuh metalurgi. Metalurgi itu lebih ke arah pengolahan mineral, Bang. Jadi karena kita sudah menambang, nah yang nambang ini teknik pertambangan. Ya. Nah yang menambang misalkan kan itu dalam bentuk biji ya, dalam bentuk batu gitu. Batu itu kan gitu ya? Iya, ada biji, ada mineral pengotornya kan. Iya. Nah, yang bagiannya yang memisahkan antara mineral berharga yaitu biji dengan mineral pengotor ini itu bagian dari teknik metalurgi. Oh, oke. Jadi dia memisahkan artinya kayak smelter gitu ya? Iya, smelter, kemudian ekstraksi itu bagiannya dari teknik metalurgi. Bedanya smelter sama ekstraksi apa? Smelter itu tempat untuk melakukan ekstraksi itu, Bang. Oh, oke. Jadi memang sama lah ya, cuma satu istilah tempatnya, satu prosesnya ya. Tempat itu prosesnya kalau ekstraksi. Nah, geofisika itu apa? Geofisika itu lebih ke arah apa ya? Harusnya itu gabungan dengan geologi, Bang. Jadi geofisika itu lebih ke arah dia proses mencari mineral berharga ini di dalam tanah. Cuman dia lebih ke arah visualisasi, kemudian resistivity gitu-gitu. Jadi pakai geolistrik. Nah, lebih ke arah pemodelan di bawah tanahnya, Bang. Kalau geologi itu bedanya, geologi itu di permukaan, kalau geofisika itu di bawahnya, di bawah permukaannya. Oke, kalau geologi itu permukaan tapi tetap terkait dengan logam yang di dalamnya ya, atau enggak juga? Atau cuma tetap. Oh, tetap terkait. Tetap terkait. Jadi kalau geologi itu dia lebih ke arah membuat peta, kemudian menyusun stratigrafinya seperti apa, litologinya. Nah, kalau geofisika ini lebih ke arah bagaimana cara menemukan si mineral berharganya ini gitu. Bukan ke arah, kalau geologi itu jadi lebih umum lagi, lebih luas lagi cakupannya. Oke. Sekarang masuk ke tambang ya, karena tadi kan metalurgi udah kebayang, geofisika kebayang, terus sekarang di tengah-tengahnya berarti tambang ya. Setelah geofisika, geologi, geofisika kerja, terus setelah itu orang tambang masuk gitu ya. Orang tambang masuk, iya. Nah, jadi biar gampang, di dalam tambang itu ada berapa kelompok? Saya nggak tahu. Kelompok keahlian. Ya, apa keahlian ya? Iya. Kalau di teknik pertambangan itu ada 2 kelompok keahlian. Oke. Jadi kelompok keahlian pertama itu yaitu eksplorasi, tambang eksplorasi. Tambang eksplorasi. Nah, kemudian yang kedua itu tambang umum. Oke. Itu untuk S1-nya ya, Bang ya? Iya. Tambang eksplorasi dan tambang umum. Iya, tambang eksplorasi. Bedanya apa itu? Kalau tambang eksplorasi, nah ini yang menjadi persoalan. Jadi karena tadi ada jurusan teknik geofisika sama teknik geologi. Nah ini tambang eksplorasi ini kayak mencakup keduanya gitu loh, Bang. Jadi mencakup teknik geologi dan juga teknik geofisika. Tapi tujuan utamanya hanya untuk ke pertambangan. Artinya selain pertambangan, kalau geofisika apa? Ke minyak juga. Jadi kayak mencari reservoir minyak, kemudian di bawah itu kan kalau minyak dia letaknya di bawah permukaan tanah sampai ribuan kilometer gitu ya. Itu diceknya pakai geolistrik ya? Pakai geolistrik, pakai seismik gitu-gitu.
Kalau geolistrik saya pernah belajar. Seismik itu gimana tuh? Seismik itu sama sih ininya. Jadi konsepnya itu sama. Nah, itu pakai gelombang. Jadi nanti dari gelombang itu nanti bisa dibedakan litologinya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan resonansinya berbeda gitu, tiap-tiap batuan itu punya resonansi yang berbeda-beda gitu, frekuensi yang berbeda-beda. Ya, berarti hampir sama lah ya sama itu ya. Geologi. Hampir sama. Bentar, geologi itu bukan masuk ke tadi ya, FTTM ya? Bukan, masuknya ke FITB. Jadi Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian. Kembali lagi ke tambang. Nah, terus tambang umum? Nah, kalau tambang umum ini dia ada dibagi lagi, Bang. Kalau misalkan nanti S2 itu lebih spesifik lagi, itu kan ada bagian yang ekonominya. Jadi namanya ekonomi mineral. Kemudian ada lingkungan tambang. Sama geomekanika. Jadi ada 3 lagi di sub dari teknik pertambangan yang tambang umum ini. Ekonomi mineral, terus? Ekonomi mineral, lingkungan tambang, sama geomekanika. Nah, ya kebetulan saya di bagian geomekanika ya, Bang ya. Jadi waktu dari S1 itu riset skripsi saya itu tentang geomekanika. Nah, geomekanika ini lebih ke arah kayak lebih ke sipil, Bang. Jadi ada geoteknik. Nah, kemudian kalau bedanya dengan sipil itu tanah kebanyakan. Kalau misalkan tambang ini lebih banyak ke batu. Jadi rock engineering. Terus kalau lingkungan tambang sama ekonomi mineral ini? Nah, kalau lingkungan tambang itu lebih ke arah reklamasi, kemudian pasca tambangnya, kemudian treatment bagaimana kita bisa mengolah. Kan kalau dari tambang itu, apalagi tambang batubara itu biasanya menghasilkan zat asam ya, Bang. Karena ada sulfurnya. Nah, kalau itu kena air, nah dan airnya itu mengalir ke sungai itu berbahaya. Jadi itu namanya air asam tambang. Nah, biasanya yang lingkungan tambang ini kerjaannya itu bagaimana sih cara untuk mengatasi air asam tambang ini. Kayak gitu. Itu dari lingkungan tambang. Terus yang ekonomi mineral? Kalau ekonomi mineral lebih ke arah appraisal sebenarnya. Jadi apakah tambang ini layak atau tidak gitu. Nah, kemudian tambang utamanya gimana tuh? Maksudnya yang bayangannya kan tambang itu kan cara ngambil tambang gitu ya? Iya. Nah, itu lebih utamanya di geomekanikal. Jadi termasuk yang paling besar geomekanikal ya? Iya, benar. Geomekanikal. Oke. Nah, jadi ini dulu, masuk yang urut dulu ya, biar saya kebayang. Jadi kan tadi masuk FTTM ya kan, seneng lah ya. Iya. Nanti TPB ya, TPB itu kan pelajaran umum ya. Fisika, kimia, matematika, ya kan. Terus pengantar ya, ada pengantar. Ada pengantar sumber daya mineral. Sumber daya mineral. Terus apa lagi? Kira-kira. Sama pengantar ini, rekayasa desain, PRD. Isinya apa tuh pengantar rekayasa desain? Pengantar rekayasa desain itu lebih ke arah desain secara umum sih, Bang, kalau waktu dulu itu. Tapi tetap terkait sama STTM ya? Ada yang tidak terkait juga. Jadi dia lebih umum gitu, Bang, kalau PRD. Nah, kalau yang pengantar sumber daya mineral itu, dia terkait ke FTTM. Saya kayaknya nggak dapet deh rekayasa desain. Berarti mungkin kayak ini ya. Kalau di berpikir gitu juga ya? Bukan sih, Bang. Kalau enggak ya? Apa ya? Jadi kayak kalau misalkan teknik itu kebanyakan dapatnya PRD. Nah, kalau kayak arsitek, kemudian teknik sipil itu, teknik industri itu kebanyakan dapatnya gambar teknik kalau nggak salah. Gitu. Kayak gitu, Bang. Jadi ini kayak benar-benar yang bedanya dari yang akan diinikan ya? Iya. Jadi lebih umum lah. Ya, lebih umum. Menjelaskan tentang dunia ini ada apa aja gitu ya?
yang biasanya dibayangkan oleh orang-orang tentang jurusan tambang dan setelah kuliah di sana yang beda apa antara ekspektasi dan kenyataan? Ya mungkin Bang Ridwan nggak dapet ya cerita ini, tapi kan mungkin temennya adalah yang ngerasain udah pengen banget tambang, ternyata beda gitu dapat. Maksudnya yang didapat pelajarannya beda atau apa gitu misalnya. Kalau dari pelajarannya itu dia memang fokus ke tambang. Jadi semuanya memang related ke tambang. Okay. Dan ekspektasinya waktu begitu lulus itu kayak apa ya? Nggak tahu, tergantung angkatan ya Bang ya. Jadi kalau angkatan 2011 itu kebanyakan malah bukan kerja di tambang, tapi kerja di perusahaan lain gitu selain tambang. Contohnya? Kosmetik ya. Jadi kerja di bagian marketing, sales. Oh, nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Oke. Nah, sekarang balik dikit ke ekonomi mineral ya. Ekonomi mineral. Itu sedalam apa ekonominya? Ekonominya itu kayak dia apa ya, menentukan apakah tambang ini, proyek ini layak untuk dilanjutkan atau enggak. Jadi cuma tahapannya itu ya, nggak nyampe ke efek tambang ke negara gitu, nggak nyampe ya? Oh enggak. Jadi kayak kita kan sudah melakukan eksplorasi, ya. Nah eksplorasi, kemudian dari eksplorasi itu tambang eksplorasi kan yang mencari cadangannya ada berapa, kemudian yang bisa ditambang itu berapa ton ya. Nah kemudian yang nentuin apakah tambang ini, proyek ini layak untuk ditambang di mineral berharga ini, itu ekonomi mineral. Kira-kira berapa persen yang ikut ekonomi tambang? Kalau di S1 itu sekitar paling 10-20%. Oh, nggak banyak. Paling sedikit, ya. Terus yang lingkungan tambang itu paling sekitar 40%. Oh, banyak juga ya. Sisanya yang paling banyak mekanika batuan, geomekanika. Iya. Kalian belajar tentang alat tambang nggak sih? Belajar. Dan itu kayak serius nggak, kayak misalnya ada penelitian tentang alat tambang yang efektif gitu? Oh nggak sampai sedalam itu. Jadi itu mungkin dilempar ke mesin ya? Dilempar ke mesin, ya. Paling yang tugasnya ekonomi mineral itu Bang. Jadi kayak apa ya, menghitung jumlah pemakaian alat beratnya itu berapa jam, nah terus nanti dikalikan dengan faktor apa ya, depresiasi kayak gitu lah. Oke. Ya itu hampir mirip. Harga sewanya lebih mirip ke ekonomi. Ya lebih mirip ekonomi manajemen kalau di ini. Iya. Sama akuntansi lah ya. Akuntansi, iya. Soalnya belajar juga Bang di ekonomi mineral itu, belajar kayak balance sheet, kemudian income statement, cash flow. Nah, cash flow kebanyakan. Kalau kalian yang nggak masuk ke situ skripsinya, tetap dapat pelajaran itu? Tetap dapat. Jadi ada mata kuliahnya. Dan itu mata kuliah ekonomi itu namanya. Ekonomi mineral. Bagi yang mau masuk tambang ya kalian ini aja sih, persiapin aja, walaupun ada yang susah gitu. Kebanyakan yang paling susah itu geomekanika. Tapi kalau saranku itu lebih baik apa ya, minati aja, jalani aja dengan tenang gitu, sukacita gitu. Pasti bisa. Makasih banyak ya. Sama-sama Bang. Bang Ridwan. Ya. Iya Bang. Lanjut ke yang kayak santai. Oke.